Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina dan selama beberapa menit ke depan izinkan saya untuk membahas sedikit tentang apa itu ilmu semiotika. Jadi pertama kali atau peletak dasar dari ilmu semiot ini adalah seorang tokoh yang bernama Ferdinand de Saussure, di mana dari suatu daerah dengan daerah yang lain menyebutkan suatu benda atau penyebutan tentang benda itu yang disebut dengan konsensus bersifat arbitrer atau sesuai dengan kesewenang-wenangan kesepakatan dari suatu daerah itu sendiri. Kemudian dikembangkan oleh seorang muridnya yang bernama Charles Sanders Peirce yang berasal dari Amerika, yang juga memiliki pengaruh cukup di bidang ilmu semiot ini sendiri, di mana Peirce ini mencetuskan sebuah tanda atau triadic sign theory, di mana setiap tanda atau sign itu sendiri selalu melibatkan tiga unsur. Yang pertama yaitu representamen atau dari suatu tanda itu sendiri, yang kedua yaitu objek atau suatu konsep realitas yang diwakilkan dari tanda itu, kemudian yang terakhir itu interpretan atau makna dasar, makna pertama dari suatu benak yang muncul ketika kita melihat suatu objek itu tadi, di mana interpretan ini memiliki kelanjutan atau memiliki makna lanjutan yang disebut dengan reinterpretan. Langsung dari contoh yang ingin saya ambil yaitu janur kuning melengkung yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari di depan rumah, di depan gang, atau di depan sebuah gedung yang memang disewa untuk upacara pernikahan. Sudah tidak asing ya teman-teman, nanti akan saya tampilkan. Langsung saja analisis dari semiot Peirce. Yang pertama representamen, yaitu janur kuning itu sendiri, dimana janur ini dipilih yang memang warnanya masih kuning ya, bukan yang berwarna hijau, kemudian dibentuk menjadi suatu bentuk tertentu. Kemudian objek atau realitas yang diwakilkan, jadi mungkin kalau sudah bisa dipastikan kalau ada janur kuning itu pasti ada suatu upacara yang sakral atau biasanya ini pernikahan. Kemudian interpretan, makna dasarnya ketika kita melihat itu pasti di depan gang ada hajatan atau di depan ada orang yang sedang melakukan pernikahan. Kemudian makna reinterpretannya atau makna lanjutannya yaitu sebuah doa atau ucapan harapan, sebuah permohonan ketika dari adat budaya Jawa itu mengadopsi warna kuning atau janur kuning ini sendiri, yaitu sebuah doa yang kesakralan, mengharapkan suatu kebahagiaan atau kesakralan itu sendiri, di mana pernikahan ini adalah adat upacara yang memang suci atau kesucian ini berharap semoga keluarganya itu bahagia, makmur atau sejahtera. Kemudian selain doa atau harapan, makna dari janur kuning itu adalah sebuah identitas suatu simbol budaya. Jadi awal mulanya janur kuning ini sebelum digunakan oleh masyarakat luas yaitu sebagai identitas dari adat masyarakat Jawa. Jadi kesimpulannya yang bisa saya sampaikan dari ilmu semiot Peirce bahwasannya janur kuning ini bukan hanya suatu tanda ada suatu upacara adat atau pernikahan saja, melainkan sebuah doa, harapan, dan identitas simbol budaya Jawa juga. Mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.